Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual terkait praktik coaching. Nah, untuk sesi pertama saya sebagai observer, kemudian Bu Nur Aini sebagai coach, dan Bu Rohmatun Nikmah sebagai coaching-nya akan melakukan praktek coaching yang selanjutnya akan dikerjakan bersama-sama oleh kita semua. Nah, sebelum itu saya akan bertanya dulu kepada coach-nya ya Bu Nur Aini tentang kompetensi coaching yang akan dikembangkan ini apa Bu? Insya Allah saya kompetensi yang pertama aja Pak, kompetensi yang kemitraan. Baik, terkait kompetensi itu secara spesifik yang ingin diobservasi bagian mana? Yang ingin dikembangkan semuanya Pak, 3 kompetensi, tapi spesifik yang ingin saya jenengan observasi itu yang kemitraan aja. Oh baik. Karena ada 3 kompetensi kompetensi kemitraan, proses kreatif, sama memaksimalkan potensi. Ini saya mencoba untuk mengembangkan semua, tapi nanti yang diobservasi spesifiknya ke kemitraan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu? Karena kemitraan ya berarti ketika saya menjadi coach, saya memposisikan sejajar dengan coach yaitu Bu Rohma. Jadi nantinya saya tidak tidak menjadi menggurui Bu Rohma, tapi menjadi partner untuk sama-sama menggali solusi yang dihadapi atas kesulitan yang dihadapi oleh Bu Rohma. Iya, terima Jadi kasih saya atas. nanti menuntun, bukan mengajari, gitu ya Pak ya? Siap. Terima kasih atas informasi awalnya. Semoga prakteknya berjalan lancar. Kemudian saya serahkan kepada Bu Nur Aini. Silakan Ibu. Siap Bu Rohma ya, Bu Rohma menjadi coaching ya, menjadi coaching. Siap. Bu Rohma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Rohma? Kok tumben datang ke ruangan saya? Silakan masuk Bu Rohma, monggo. Terima kasih Ibu. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Apa ada waktu luang untuk membicarakan sesuatu hal? Tentu ada. Bu Rohma kan lihat saya tidak sedang sibuk. Monggo, ada apa ya? Tumben kok datang ke Mohon maaf saya. Ibu. Ya, mohon maaf kalau saya mengganggu waktu Ibu. Saya perhatikan kok Bu Rohma ini akhir-akhir ini tuh murung ya. Ada masalah apa? Kok tidak bersemangat sekali kalau ngajar? Mungkin saya bisa membantu atau ada kesulitan apa yang Bu Rohma sedang hadapi? Ini Ibu, ada sesuatu hal yang mengganjal perasaan saya Bu. Saya ingin berbagi cerita tentang masalah ini. Apakah Ibu berkenan mendengarkan permasalahan saya? Monggo, silakan. Pasti dong, saya siap untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah jenengan. Nggih Ibu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari Ibu. Ada beberapa hal yang menjadi pikiran saya, itu yang membuat saya kurang bersemangat sebenarnya Bu. Masalahnya apa sih? Coba Bu Rohma ceritakan yang detail biar saya lebih paham lagi kendala yang Bu Rohma hadapi. Nggih Ibu, begini Ibu. Ibu ingat beberapa hari lalu itu Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas saya Ibu. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Bapak pengawas Ibu. Menegur bagaimana? Apa proses pembelajaran yang dilakukan Bu Rohma itu ada kesalahan atau kekurangan? Begini Ibu, Bapak pengawas mengkritik dan menegur saya tentang proses mengajar saya yang saat itu melakukan supervisi Ibu. Oh, saat itu Pak pengawas sedang melakukan supervisi, terus beliau bilang apa ke Bu Rohma? Bapak pengawas sepertinya keberatan dengan cara mengajar saya, Bu. Kenapa dengan cara mengajar Bu Rohma? Apakah salah atau kurang bagaimana? Begini, Bu Rohma, cara mengajar Bu Rohma itu bagaimana? Saat proses pembelajaran itu,
saya tidak menggunakan buku teks sama sekali, Bu. Itu yang membuat beliau menegur saya. Apakah beliau tidak menyampaikan hal ini kepada Bu Aini setelah melakukan supervisi di kelas saya, Bu? Enggak, beliau tidak menyampaikan apapun kepada saya. Jadi itu toh masalahnya. Selama ini apa Bu Rohma yang lakukan itu seperti itu? Oh, saya kira beliau sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Ibu setelah menyupervisi saya. Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau jika saya mengajar selama ini, saya sudah menggunakan berbagai sumber Bu Aini. Sumber belajar tersebut terdiri dari buku referensi yang saya ambil dari perpustakaan, yang sudah sesuai materi pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan sumber belajar dari internet, serta media pembelajaran dengan video dan sebagainya. Namun, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung dan masih kurang berkenan, Ibu. Oh, mengapa sih kok? Ya berarti Bu Rohma sudah menggunakan berbagai sumber ya, tapi tidak Oke. menggunakan buku teks untuk sebagai sumber belajarnya. Kenapa kok Bu Rohma nggak menggunakan buku sebagai sumber teks belajarnya tadi? Begini, Ibu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa dalam belajar, Ibu, dan juga memahami materi. Siswa juga sudah termotivasi dengan sumber belajar yang saya gunakan. Selain itu, jumlah buku teks yang dimiliki sekolah juga kurang, Bu Aini, tidak sesuai dengan jumlah siswa di kelas. Oh alah, saya baru tahu toh masalahnya. Sebenarnya Bu Rohma itu sudah bagus menggunakan berbagai sumber. Berarti masalahnya buku teksnya kurang sehingga selama pembelajaran yang Bu Rohma lakukan tidak menggunakan buku teks. Inje, Ibu, saya sudah bertanya ke petugas perpustakaan, memang belum dikirim dari pihak penerbitnya, Ibu. Terus dengan menggunakan sumber belajar yang selama ini Bu Rohma gunakan, bagaimana siswanya Bu Rohma? Apakah paham atau bagaimana? Inje, Apakah ada kesulitan? jujur saja, Ibu, memang ada beberapa siswa yang kurang paham atau belum paham, Ibu, dan cenderung rendah untuk pemahamannya terhadap materi yang saya sampaikan. Oh, kenapa kok belum paham? Karena memang kan berbeda-beda ya setiap anak itu. Mungkin ada kendala yang dihadapi anak itu. Barangkali Bu Rohma tahu masalahnya apa. Iya, Ibu, mungkin karena saya belum memahami juga bahwa anak-anak ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ya Ibu ya. Jadi saya harus memaksimalkan sumber belajar yang saya gunakan. Ya, itu masalahnya. Jadi salah satunya kan harus memaksimalkan buku teks tadi ya Bu Rohma. Atau apa sih alasan yang bisa Bu Rohma kemukakan agar anak itu tetap bisa menggunakan buku teks pembelajaran dalam pembelajaran yang Bu Rohma lakukan di kelas? Iya, Ibu. Jadi saya memang untuk buku teks itu karena memang awalnya itu kurang, Ibu. Terus akhirnya saya memaksimalkan sumber belajar yang ada di sekitar saya, termasuk buku referensi di perpustakaan, video pembelajaran dan sebagainya. Itu memang rencana saya itu supaya anak-anak ini lebih mudah saja memahami materi, tapi memang banyak yang belum paham terhadap materi tersebut. Jadi memang saya harus tetap menggunakan buku teks ya, Ibu ya. Ya, menurut Bu Rohma seperti itu, berarti ada baiknya kalau buku teks itu tetap digunakan. Atau mungkin Bu Rohma dengan menggunakan buku teks itu ada kendala atau bagaimana? Kendalanya cuma kurang saja, Ibu. Untuk anak-anak itu kan kadang kan saya ada PR, kemudian akhirnya orang tua itu banyak yang responnya negatif karena memang belum dapat satu-satu. Akhirnya kan saya kan itu tadi menggunakan referensi lain dan sumber belajar yang lain. Terus kalau ada masalah kendala kekurangan tadi ya, ada nggak solusi agar kekurangan itu tidak menjadi masalah dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Rohma di kelas untuk siswa-siswi Bu Rohma? Iya, Bu. Berarti saya harus tetap menggunakan buku teks pelajaran sesuai dengan anjuran dari Bapak Pengawas, ya, Ibu. Yeah. Berarti saya nanti strategi saya, yang strategi saya mungkin nanti ini, Bu,
saya tetap membagikan buku teks yang ada dari sekolah untuk satu bangku satu. Insya Allah cukup untuk satu bangku satu, Ibu. Tapi untuk per siswa memang sangat kurang sekali, Ibu. Oh ya, berarti solusi yang Bu Rohma bisa tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan buku itu secara bersama-sama, begitu ya? Betul, Ibu. Jadi satu bangku itu ada satu buku. Jadi satu buku untuk 2 orang, Ibu. Ya, kalau gitu bagus itu. Terus rencananya untuk pelaksanaannya bagaimana? Untuk pelaksanaannya, ya insya Allah nanti tetap saya bagikan ke anak-anak, satu bangku satu. Nanti saya juga akan menyampaikan ke wali siswa bahwa bukunya memang tidak saya bagikan ke seluruh siswa. Nanti saya sampaikan di WhatsApp grup kelas ya, Ibu. Ya, oke. Berarti percakapan hari ini Bu Rohma sudah menemukan solusi nggih? Alhamdulillah sudah, Ibu. Berarti memang saya takut soalnya Ibu sama Bapak pengawas takutnya nanti disampaikan ke dinas atau sebagainya. Ternyata beliau juga tidak menyampaikan ke Ibu. Saya kira sudah disampaikan, Ibu. Kenapa kok Bu Ya, Nur Aina tidak panggil-panggil saya begitu, Ibu? berarti Bu Rohma itu nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu sudon. Mungkin itu tidak masalah bagi beliau, hanya sebagai teguran saja untuk Bu Rohma. Terus rencananya penggunaan buku teks tadi untuk pembelajaran akan dimulai kapan Bu Rohma? Insya Allah besok akan saya siapkan, Ibu. Ini nanti setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya akan segera menata berapa jumlah buku yang tersedia dan berapa jumlah siswa. Nanti saya akan eh, menjumlah semuanya, Ibu, supaya pas untuk anak-anak juga. Alhamdulillah, berarti Bu Rohma sudah menemukan solusi atas masalah yang Bu Rohma alami tadi ya. Berarti pembicaraan kita tadi intinya bagaimana ya? Alhamdulillah tadi untuk pembicaraan ini sudah mendapatkan solusi, Ibu. Memang saya tadi khawatir karena Bapak pengawas ini menegur saya karena saya tidak menggunakan buku tes pembelajaran di kelas. Tapi setelah berbicara dengan Ibu tadi, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi bahwa saya harus tetap menggunakan buku teks yang dari pemerintah itu karena memang buku itu adalah buku acuan kita dalam mengajar. Yang nanti saya akan gunakan untuk siswa meskipun kurang, saya akan menggunakannya untuk satu bangku, satu buku. Begitu, Ibu. Alhamdulillah kalau sudah terpecahkan masalahnya, jadi tujuan pembicaraan ini sudah tercapai dan tinggal Bu Rohma ketika pembelajaran mulai dimanfaatkan buku teksnya untuk pembelajaran Bu Rohma. Nggih, siap, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas waktu luangnya. Saya mohon izin undur diri dulu. Tadi saya mau menata buku dan akan saya bagikan besok ke anak-anak, Ibu. Ya, monggo silakan. Nggih, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun panjang, saya kembalikan ke observer. Terima kasih. Alhamdulillah praktik yang sesi pertama sudah dilakukan sebagai evaluasi dan refleksi pasca praktik coaching ini. Saya menanyakan terlebih dahulu ya kepada coachingnya Bu Nur ini terkait yang sudah dilakukan itu apa saja dan indikator ketercapaian yang tadi disampaikan di awal apakah sudah tercapai. Yang saya lakukan tadi adalah percakapan coaching dengan coachingnya yaitu Bu Rohma. Saya sebagai coach, bertindak sebagai kepala sekolah, membantu Bu Rohma untuk mengatasi masalah yang dihadapi Bu Rohma, yaitu adanya keteguran atas supervisi yang dilakukan oleh Bapak pengawas. Insya Allah alur tirta dari percakapan coaching tadi sudah saya penuhi, dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah. Jadi Bu Rohma tadi kan saya sudah menanyakan tujuannya Bu Rohma untuk datang ke saya apa, kemudian identifikasi masalah, saya menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Rohma, kemudian
kemudian rencana aksi, saya juga menanyakan rencana yang akan dilakukan oleh Bu Rohma terhadap masalah yang sudah dipaparkan tadi. Kemudian saya juga meminta komitmennya Bu Rohma untuk kapan mulai dilakukan rencananya tadi. Jadi alur desanya sudah tercapai. Untuk kompetensi yang saya kembangkan tadi, saya mengembangkan kan, saya minta jenengan untuk mengobservasi masalah kemitraan. Menurut saya tadi, saya sudah merasa memposisikan diri sebagai mitra, tidak menggurui Bu Rohma sebagai koci, walaupun posisinya itu adalah saya kepala sekolah dan Bu Rohma adalah guru, jadi atasan dan bawahan. Namun dalam percakapan tadi saya mencoba untuk tidak memberikan solusi, tapi Bu Rohma menggali sendiri solusinya. Terima kasih Bu Nuraini. Selanjutnya sebagai catatan saya selama tadi melakukan observasi kepada praktik coaching yang sudah dilakukan. Yang pertama tadi saya juga setuju bahwa gambaran alur tirtanya sudah terlihat. Nah, kemudian untuk pengembangan prinsip dari kemitraannya tadi juga dari percakapan-percakapan yang sudah dilakukan, Bu Nuraini sudah memposisikan diri ya sebagai mitra ya, bukan sebagai atasan dan bawahan. Itu terlihat sekali, sehingga dari sisi coachingnya benar-benar bisa menemukan solusinya sendiri ya untuk memecahkan permasalahan atau menghadapi tantangan atau kendala yang dihadapi. Itu sebagai catatan observasi. Untuk selanjutnya bisa ditingkatkan ya untuk permasalahan-permasalahan lainnya pun posisi kemitraan seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir, selain tadi kompetensi kemitraan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil praktik coaching yang barusan dilakukan, Bu? Yang ingin saya kembangkan itu proses kreatif ya Pak ya. Saya kok sepertinya kurang kreatif untuk membuat kalimat-kalimat pertanyaan yang terbuka yang bisa menggugah seorang coach untuk mengungkapkan atau menemukan kekuatannya dan mengoptimalkan kekuatan atau kondisi yang ada di dirinya. Jadi saya akan berusaha untuk belajar bagaimana cara membuat kreatif dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang meningkatkan seorang untuk mengemukakan idenya. Ya, betul Bu, saya juga setuju. Terus kemudian saran yang terakhir juga untuk meningkatkan proses kreatif itu atau prinsip proses kreatif tersebut, sebagai coaching, Ibu bisa mengajukan ya, memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachingnya yang merangsang proses kreatif tersebut agar si coachingnya itu sebisa mungkin menemukan sendiri ya, dibantu dengan scaffolding yang Ibu siapkan. Itu aja mungkin dari saya. Alhamdulillah, untuk sesi pertama bisa kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Pak Anjang. Sama-sama.